Aduh, susah ini. Dari kemarin minta join sama Hairul tapi dicuekin. Sekarang alhamdulillah. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Iya, siap bro. Apa yang bagus diajak ngobrol ini tentang apa? Nah, kita ngobrol-ngobrol. Ya, pasti lah masalah pendidikan tuh enggak jauh-jauh. Kita punya ini ya, industri ya, berdua ya. Iya, masa kita mau bicara macam-macam yang bukan di bidang itu. Sudah pengalaman dengan netizen di kantor kayak bagaimana? Ya, Netizen di kantor kayak bagaimana tuh? ya biasalah. Lembaga pasti ada netizennya. Ada yang bagus, ada yang tidak ya. Tapi kalau di blok, unblock. Kalau di blok lagi, begitu. unblock lagi. Oh, begitu. Jangan repot, susah. Kata almarhum Gus Dur, gitu aja kok repot. Jangan repot. Jadi bagaimana proses belajar mengajar di UI sekarang? Gimana? Mau bicara apa ini? Suka dukanya? Iya, Hah? tidak. Gimana? Proses belajar mengajar di UI gimana? Apakah di stop sama sekali pertemuan di kampus atau Iya. gimana? Enggak di stop pendidikan kan. Tapi memang ada peralihan yang tidak sempat dipikirkan sebelumnya ya, Rul ya. Di awal kan kita tatap muka, ya seperti biasa ngobrol lah. Iya. Tapi kalau sekarang lebih penggunaan pembelajaran jarak jauh ya, Rul. Kalau di sana gimana? Ya sama, mau tidak mau harus. Kebetulan, iya, adopsi PJJ ya. Tapi kalau di ini, Rul, di UI, Sekolah Kajian Strategik Global itu punya aplikasi khusus, namanya aplikasi emas. Oh, aplikasi itu lebih ke arah, ya, jadi sebenarnya walaupun tidak tatap muka, walaupun tidak ada kejadian virus ini, sebenarnya aplikasi itu sudah dipakai. Jadi contoh dosennya lagi sementara ada di luar, terus bisa pakai aplikasi. Ya, infrastrukturnya ada, udah ready. Cuman kebanyakan dosen lebih suka tatap muka. Jadi aplikasi itu hanya setengah persen yang berjalan. Setengah dari seluruh dosen UI mungkin baru sekitar 40% yang mengikuti atau pakai aplikasi itu. Aplikasi PJJ lebih seru loh. Oh, masa? Mahasiswa lebih interaktif. Oh, dua arah jalan. Nah, salah satunya yang kayak gini yang serunya. Nyambung, putus. Tapi dua arah jalan. Dua arah aja, jalan. Terus, malah lebih enak. Terus mahasiswa banyak yang pulang kampung. Teman-teman UI semua. Ya, itu kesempatan dong. Iya. Tapi kan sebenarnya sih mau pulang kampung. Kalau saya ya, Rul. Ya. Kalau saya sih sebenarnya gini. Saya selalu kasih tahu mahasiswa, kalau ngikutin itu jangan setengah-setengah. Kalau anjuran pemerintah larang kita untuk mobile, kayak sekarang ya, social distance atau lebih arah apa sih? Ini yang ketiga kali. Tidak apa-apa. Ya, ini halangannya. Jadi kalau mahasiswa mau pulang, Mr. Hairul biarin aja pulang. Tapi kita sebagai dosen selalu sounding bahwa aturan pemerintah melarang pergerakan manusia saat ini. Tapi kalau yang penting kalau bagi saya sih, mahasiswa diedukasi untuk jalankan perintah dari pemerintah. Tapi sektor pendidikan yang kita jalankan itu tetap bisa dijalankan. Walaupun dia mobile kemana ya, mungkin itu sudah pilihannya ya. Tapi yang paling penting lagi. Tapi rata-rata sih mahasiswa UI biar mobile dia tetap ini aktif, tetap semangat untuk join di kelas. Bahkan lebih ke arah gimana ya? Kalau kita kan kadang gini, kita tahu nih jadwal kita jam 7 malam contoh. Kalau mahasiswa di UI itu rata-rata lewat 5 menit pun dia confirm. Ada apa? Apakah ini akan diundur? Jadi semangatnya
semangat belajar itu luar biasa, luar biasa ya. luar biasa. Tidak kayak seperti kita kali ya yang sudah tua kali Hairul ya. Masih muda ini bapak. Kita udah golongan tua ya? Udah tua ya? Udah bapak ini. Belum ya. Terus bagaimana untuk itu? Kira udah Apa tua, namanya? Bol. Bimbingan skripsi, tesis disertasi. Jadi modelnya sekarang kayak gimana? Hmm. Kalau pengalaman saya di lembaga saya ya, Iya. itu kan kita memang pada saat masuk di UI kan ada single, kita bilangnya SSO, Nah, itu apa? single entry. Jadi ada pass user, password. Nah, di dalam situ kita wajib download Office 365 yang sudah disiapkan sama UI, Skype Business yang sudah disiapkan sama UI, dan emas yang sudah disiapkan sama UI. Jadi Original kalau berarti ya? proses, Original ya? contoh tadi pertanyaannya Hairul, iya ori, Nah, karena kerja sama kan ya. iya, iya. Jadi kalau pertanyaannya bimbingan itu nggak ada kendala karena kan makainya 365, Iya, belum sistem lagi cloud. kita ada Sistem cloud. supporting system by system. Iya. Iya, itu kan Jadi kita kasih link. butuh anggaran yang besar juga kayaknya. Ya, lembaga di Makassar kayaknya sudah besar-besar lah infrastrukturnya, insya Allah. Insya Apalagi Allah. kalau keadaan kayak gini ya, Rul, kayaknya lembaga harus fokus ke situ ya, Rul. Harus fokus ke situ, tapi kalau infrastruktur tidak siap, ya mau bagaimana lagi? Pastikan memanfaatkan fasilitas sosial media saja kayak WA, Ya. email, dan sebagainya yang bisa dimaksimalkan untuk bimbingan. Cuma kan tidak terdokumentasi dengan baik kalau seperti itu. Iya. Iya. Soalnya memang kan di Jakarta ini kan mengajar juga di salah satu universitas swasta. Platform yang dia pakai memang yang umum. Edmudo pernah dengar, Rul? Iya, itu Edmudo. saya pakai. Nah, dia pakai itu. Nah, iya. Tapi kalau aplikasi yang saya maksud ini yang dari Bandlinknya UI memang paket. Jadi udah terinsert gitu loh, Rul. Pertemuan 1, pertemuan 2 sampai pertemuan 16. Terus kalau ini emas. Kalau aplikasi untuk tesis kan kebetulan saya di S2 S3-nya. Tesis disertasi Office 365 sama Microsoft Teams sama Skype Business. Itu yang digunakan. Ya, berarti mantap lah ya, sudah siap infrastruktur untuk komunikasi secara online. Alhamdulillah. Terus bagaimana kalau untuk live comment-nya komunikasi dengan rekan sejawat? Misalnya ada rapat pimpinan, ada rapat untuk pembahasan sesuatu yang penting, itu biasanya dosen di sana pakai apa kalau di UI, bro? Nah, sebenarnya di UI itu ada beberapa aplikasi internal yang sudah disiapkan. Tapi beberapa orang, khususnya mungkin senior belum terlalu tidak pernah menggunakan, malah lazim menggunakan aplikasi di luar itu seperti Google Meet. Jadi kita cari win-win solution-nya. Kalau memang ada beberapa yang tidak familiar dengan aplikasi yang UI, jadi kita beralih ke Skype Business atau Google Meet. Tapi pada dasarnya sama aja sih. Kalau pakai emas atau pakai aplikasi itu, kayak tadi nih barusan ada meeting tentang pengabdian kepada masyarakat kan, itu kan sudah harus dilaksanakan dalam keadaan COVID gini. Tadinya kan pengmasnya kita bahas tentang ini, Rul, tentang klaster pengembangan UMKMK di Depok. Nah, tadi itu ada meeting, kita diundang via Google Meet, pakai Google Meet. Kita ngobrol tentang peralihan tema dari UMKM menjadi penanganan COVID berbasis UMKMK. Nah, tapi itu pakainya Google Meet dan aman, lancar, ngobrolnya oke. Jadi kalau kayaknya sudah terstruktur Google Meet. Mirip-mirip aplikasi Zoom lah. Tapi lebih lancar. Iya, Google Suite apa gitu ya. Lebih lancar. Ini udah berapa kali tadi? 3 kali ya? 3 kali. Kalau Google Meet enggak. Mungkin lain kali kita coba pakai itu. Coba. Tapi
Itu saya kurang paham apakah bisa ada menu merekam atau apa. Tapi setidaknya lancar-lancar saja sih ya. Tidak ada permasalahan proses belajar, aman, komunikasi juga aman, bimbingan tesis, disertasi aman. Alhamdulillah, aman semua. Terus yang paling terakhir bro, bagaimana sebagai dosen, pengajar, terutama dosen UI menghadapi pandemi seperti ini sekarang, itu tips-tipsnya untuk tetap menjalankan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien itu kayak gimana? Sebenarnya gini, Rul, kalau kami di instansi kami di UI itu sejak bulan Februari terdampak. Ini mulai Maret itu udah yang seru-serunya ya. Itu sudah ada himbauan, sudah ada juknisnya dari Humas. Jadi tata cara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu seperti ini A sampai Z itu sudah ada. Oh, Jadi berarti kita sebenarnya lebih kalau teknis memang ya, mau lebih teknis. lebih teknis ya. Jadi semua itu terkontrol. Begitu ada keadaan satu masuk satu dari UI. Jadi semuanya langsung tetap berjalan dengan maunya ekspektasinya UI. Oh, begitu. Berarti mitigasi Iya, jadi proses permasalahannya itu sudah dibuatkan juknisnya di jauh-jauh hari ya, sebelum betul-betul parah kayak sekarang ini. iya, sebenarnya di UI itu ada lembaga yang khusus menangani permasalahan yang di luar dugaan seperti ini. Oh, Apa nama begitu. lembaganya ya? Iya. Lembaga Pokoknya ada khusus. K3-nya apa gitu. Pokoknya Oh ada ya, yang terkait dengan ketiga. Betul. K3-nya ya. Dengan Nah, yang seperti yang ketika ada permasalahan ini dia berfungsi. iya, seperti bencana ya, bencana ya. Iya. Bencana, permasalahan tentang kesehatannya dosen sama mahasiswa, terkait dengan permasalahan sistem, permasalahan yang di luar kewenangan dari kita, itu ada bagian yang khusus untuk menghandle itu. Jadi kalau tips mengajar, bagaimana cara untuk kita menjalankan aktivitas di saat seperti ini itu sudah terstruktur. Jadi seperti kita dulu jadi audit ya. Ingat nggak? Itu audit kan ada template ya. Iya. Nah, ketika ada permasalahan, muncullah template itu dari UI. Kayaknya itu Apapun masalahnya muncul template gitu. Jadi ini kita bahas masalah audit nanti kayaknya. Udah lupa ya, internal audit ya. Satuan kerja audit internal nih, Sky. Iya, nanti kita bahas masa lalu kan. Selain kita bahas yang kayak sekarang. Ya, in case ya. Mungkin yang agak bermasalah itu di luar pendidikan malah, Rul. Kayak kita sebagai tim ahlinya DPR itu tadinya kan kita bisa join di rapat ya. Kan kalau saya cerita tadi soal pendidikan kan aman ya. Semua terstruktur, ada jalannya, ada infrastrukturnya. Tapi itu nanti, bro. Kalau itu nanti kita bahas masalah kita bahas. jangan mau bahas semua. Ini bisa seharian. Gitu. Ya, siap. durasi. Oke. Gimana di sana di Makassar, aman-aman? Alhamdulillah, sehat-sehat semua. Keluarga bagaimana? Alhamdulillah, keluarga masih di Makassar. Insya Allah awal tahun depan ikut ke sini. Mudah-mudahan sudah selesai ya. Siap, semoga keadaan kayak gini udah selesai. Planning semuanya. Amin. Insya Allah, bro. Telepon-teleponan semangat. apa-apa toh? Siap. Jadi sukses. Harus ditelepon, bro. Soalnya saudara itu susah sekali. Pak Hairul ini susah sekali. Di WA, di ini ada di. Kalau kita bicara soal kebijakan itu ada lag time. Lag time itu jeda yang kayaknya waktu Hairul ini harus karena saking padatnya kita ngantri nih untuk ngobrol sama Hairul nih. Harus telepon-teleponan dong, Rul. Diajarkan kami lah ini ekonomi Islam.
Ah, jangan tambah Siap, lagi siap, pembahasan, siap. Bro. Nanti habis waktunya. Banyak Ya, ya. sehat-sehat di sana, Oke, Nak. oke. Sampai ketemu lagi. Siap. Sehat-sehat Oke, selalu ya, bro. thank you, Bro. Sama teman-teman Assalamualaikum. semua di Makassar. Oke, bro. Thank you. Waalaikumsalam.